Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 20 Desember 2021. Oke, sebelumnya happy weekend buat teman-teman semua. Dan sorry ya dari saya karena morning briefing untuk yang hari Jumat ya, morning briefing untuk yang hari Jumat nggak ada. Karena saya kebetulan sorenya sampai malam itu meeting gitu ya. Dan saya akan bahas pengaruh market dari kasus Omicron gimana dan technical price analysisnya gimana. Jadi sebelum itu pastikan teman-teman like, comment, dan juga subscribe dan share video ini. Oke, sebelum kita mulai ke market, seperti biasa kita akan melakukan trade down kita ya di hari Kamis dan hari Jumat. Yang saya screenshot ini baru yang hari Kamis ya. Yang hari Jumat tuh saya belum lupa screenshot. Tapi emitennya ada satu yang sama sih. Nah, pertama ini adalah rekom-rekom saya di grup yang dipin. Ya, rekom-rekom yang dipin gitu ya, rekom-rekom yang dipin di mana contoh kayak Silo, saya rekom 13 Desember chartnya masih bottoming banget gitu ya. Dan kalau Anda lihat Silo sekarang meskipun hari Jumat turun ya, tapi hari Kamis tuh kita berhasil TP. Bahkan dia sempat nyentuh pas 9.000. Jadi profitnya 5-10%. Lalu nextnya SDMU. Jadi SDMU itu sudah saya rekom dari 5156. Jadi di grup itu banyak banget kita kawal ya, rekom-rekom main cepat dan SDMU. Ya, TP-nya suka-suka karena fleksibel, tapi ada nextnya saya pin lagi trailing stop di 60, trailing stop di berapa dan seterusnya. Ya, dan Anda cek SDMU sekarang ya udah nggak usah ngomong lah ya, udah nggak usah ngomong 50%. Meskipun saya udah TP sih. Ya jujur aja saya udah TP. Saya TP-nya pas kemarin ARA. Oke. Nah, lalu ada lagi kayak hari Jumat tuh SPMA. Nah, ini udah saya recall ya. Ini follow up terus. Ya, volumenya spike juga gitu ya untuk SPMA sendiri. Ya, jadi lumayan banget. Dan ini emiten-emiten di grup yang kita follow up gitu ya. Nah, yang rekomnya itu ada Pura di tanggal 16. Ya, ingat ya, ini yang hari Kamis dulu ya. Hari Kamis nih sempat highest-nya 73. Ya, kita beli di sekitar 6970, TP di 7275. Bahkan ini masih bisa dikawal. Lalu nextnya ada WH ya di Desember 16. Nah, WH ini kita profit di hari Kamis ya, highest-nya 222. Hari Jumatnya saya instruksikan buyback ya, profit lagi. Dan dalam intraday itu buyback lagi, profit lagi. Jadi hari Jumat tuh bahkan tektok 2 kali. After naik, turun, saya instruksikan buyback waktu market merah, closingnya 220, cuan lagi gitu ya. Jadi WH ini Kamis Jumat cuan, Senin semoga tambah cuan. Nah, satu lagi di hari Jumat itu ada BGTG ya. Kita rekom tuh di 340 350, TP 360 ke atas ya, highest-nya 364 gitu ya. Nah, yang loss ada gak ada? Tris di Jumat Kamis itu tris di hari Kamis. Jadi trisnya ARB kena batas stop loss toleransi. Ya udah kita cut loss. Ya. Oh ya, satu lagi DGNS lupa pas di hari Kamis. Ya, BDGNS di hari Kamis itu menu swing kita juga. Oke, cuma saya lupa screenshot karena memang agak-agak sibuk. Ya, tapi kalau teman-teman VVIP, Anda bisa cross check lah ke teman-teman VVIP. Ya, karena saya nggak mau ngaku-ngaku emiten yang bukan kita trading kan. Nah, jadi buat teman-teman yang minimal Anda nggak mau join kita punya premium grup VVIP-nya karena mungkin masih keterbatasan dana, teman-teman tuh bisa download kita punya mobile apps. Ini 2022 akan menjadi tujuan saya ya, target saya ini akan jadi apps yang bener-bener memprovide teman-teman untuk belajar di pasar saham. Jadi 2022 akan ada something big yang akan hadir di apps ini. Ya, apalagi ketika iOS sudah bisa dapat license, ini akan kita gembos. Jadi buat yang mau silakan download mobile. Banyak watchlist yang akan hadir di sana. Lalu kalau mau join VVIP, ini adalah sebelum promo. Ya, ada promo detailnya di grup Telegram kami. Linknya ada di deskripsi, bisa join atau DM di Instagram kami juga boleh. Ya, jadi fleksibel aja. Dan untuk teman-teman sekalian, promonya besar-besaran sampai 12 Januari. Jadi yang mau silakan. Kita ada project baru lagi ya, project waran. Ya, project waran, tabungan waran untuk beggar.
selama setahun. Nah, jadi buat yang mau coba sebulan dulu boleh tes ombak atau mau langsung lifetime juga silakan. Ya, buruan sebelum promonya kehabisan. Oh, ini apa nih? Oh, ini SPMA saya ya. Jadi ini di akun kecil saya pribadi average up terus. Ya, terakhir kalau saya screenshot waktu di 725 ya 21% nih kepotong. Lumayan ya, swing bodoh, swing merem aja. Gitu ya, dan ini win rate di bulan November. Oke. Nah, lalu kita langsung aja masuk ke pembahasan requestan. Jadi saya akan karena yang request banyak, saya nggak bahas semua kali ya. Ya, oh iya, nggak bahas semua. Mungkin ada beberapa yang langsung kita skip gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas market dulu. Jadi Omicron di hari Kamis muncul ya sebagai kasus perdana. Sebenarnya sudah saya remind ya, meskipun saya waktu itu bilang amit-amit, tapi ya cepat lambat pasti masuk. Ya karena mobilitas ya kita nggak tahu ini terpapar sama ini ketemu ini tuh udah nggak tahu nyebar kemana. Nah, meskipun berbagai literatur masih simpang siur, ada yang bilang ini nggak bahaya, ada yang bilang ini cepat nular dan sebagainya, karena memang untuk data saintifiknya atau jurnal-jurnal untuk Omicron sendiri belum terlalu banyak setahu saya ya, setahu yang saya baca. Koreksi nih kalau saya ada salah. Ini membuat respon market pun ya agak wait and see, tapi arahnya ke bawah. Ya, kalau Anda lihat arahnya tuh nurun ke bawah. Berbagai negara mulai lockdown, mulai ngeblocking antara flag di negara A, flag di negara B. Ini yang membuat ya balik lagi kayak beberapa bulan yang lalu. Meskipun memang kondisinya mungkin tidak separah beberapa bulan yang lalu. Oke ya. Nah, lalu kalau Anda tanya pengaruhnya, ya sebenarnya penurunan market bukan hanya dari Omicron. Kita sadar dengan tapering yang sudah mulai dilakukan oleh The Fed. Nah, ini secara nggak langsung dua faktor ini yang mengerek market, yang membuat market agak sedikit tertekan. Ya, ini kalau ngomong dari sisi makronya, pengaruh dari makronya kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau Anda tanya, window dressing batal gak sih? Saya no comment. Cuman, mungkin happen, ya mungkin terjadi, tapi tidak sebesar, tidak semeriah tahun lalu, itu udah jelas. Ya, dan sebenarnya udah terjadi waktu di bulan Oktober kemarin. Itu udah window dressing menurut saya ya. Jadi, ya kalau Anda expect akan ada January effect, ya mungkin bisa aja. Tapi dengan condition sekarang, dengan market positionnya di all time high dan ya posisinya di atas, maka risknya juga akan semakin lebih besar. So, tradingnya diatur aja, ya diatur alokasinya dengan baik. Sementara outlook market masih bergerak dalam range sideways. Tapi seperti yang sudah saya recall, ada arah kemana market potential head and shoulders pattern confirm atau triple top ya, bebas. Nah, cuman confirmnya jebol 6480. Tapi dari kemarin market ini udah mau breakdown 6600. Seperti yang saya bilang, step awal market bentuk pattern HNS itu dia jebol 6000 dulu, 6600. Kenapa? Karena dalam jangka pendek 6600 ini dijebol, maka arahnya tuh cepat lambat ke bawah. Ya paling dia naik bentar, turun, naik bentar, turun. Kayak ini aja. Ya, jebol, naik, rebound, turun lagi. Jadi arahnya kayak anak tangga tapi ke bawah. Nah, ini yang membuat concern kita agak sedikit harus berhati-hati. Oke, ya, ini concern membuat harus berhati-hati. Kuncinya di 66. Kunci awal. Nah, kebetulan kemarin closing market kita ditarik nih hari Jumat. Padahal sepanjang opening kan lumayan diturunin ya, 0,5. Tapi dikerek naik. Nah, ini harus kita cek minggu depan bisa sustain gak. Kalau nggak bisa sustain, misalnya Senin balik lagi ke 6.500 sekian, udah 65, ini arahnya masih ke bawah. Jadi harus diperhatikan, apalagi yang blue chip, ya menurut saya masih berat. Sama ya, seperti yang saya bilang ya, second liner atau liner masih jadi option untuk kita cari cuan di pasar modal. Ya, kayak contoh kemarin yang paling terpukul juga salah satunya construction ya. Construction ini cukup paling ambruk ini. Ya, Adi, Wika, PTPP. Nah, ini harus hati-hati menurut saya. Ya, menurut saya harus diperhatikan. Jadi small cap, middle cap ya masih jadi option kita. Ya, nah, lalu nextnya kita akan bahas beberapa emiten ya langsung. Per gambar mungkin saya akan bahas ya mungkin 5 ya, paling 4 sampai 5. Oke, pertama ASPI.
ASPI outlooknya bagus, kemarin ada spike ya, kemarin ada spike volume, cuman gagal breakout. Nanti cek aja kalau bisa lolos 80 bisa lirik ya untuk ASPI. Lalu nextnya MTech outlooknya so far forcing still good dengan batas trailing stop or TS di 2060 ya, 2060 sampai 2080 ya, 2080 2060 ini batasnya. Jadi selagi dia kuat di atas ini, Anda bisa buyback ya. Paling sih target saya ya di MTech ya. Ini kan wave 1, wave 2, ini wave 3 mungkin ya, kalau kita ngomong simple ya. Jadi mungkin masih ada last movement lagi kalau kita mau ya, kalau kita mau. Tapi berdasarkan teori biasa wave 3 tuh lebih panjang biasanya ya, tapi arah pullbacknya kita bisa manfaatin. Nextnya kebak, no comment. Ini memang emitennya emang apa ya, emang emiten gak jelas sih ya. Saya udah nggak lirik lagi karena udah mulai nggak bener lah ya, udah polanya udah nggak sehat ya. Terakhir sempat berhasil tektok, udah saya udah nggak copet lagi. Jadi nanti aja tunggu udah stabil chartnya baru kita lirik. HMSW skip ya, masih berat. IRA or DGNS atau pertanyaan terkait farmasi, apakah bagus? Cari yang lagging. Nah, Agi juga salah satu rekom kita, rekom menu sore kita beberapa waktu yang lalu dan profit ya. Saya juga menyarankan teman-teman di VVIP waktu itu kan buy on weakness di sini, dan sekarang profitnya juga lumayan. Nah, kalau mau ya maybe IRA oke. Atau Anda kalau mau KF enough, choose one, pilih salah satu. Biasanya sih yang kencang KF ya. Jadi antara KF or enough silakan. KF or IRA silakan. Ya, outlooknya masih ke atas ya. Dengan kita ngomong kesehatan, arahnya ke atas farmasi. Nah, kalau untuk rumah sakit ya paling Prim, SRAJ ya. Kalau yang kemarin baru breakout Heal atau Care, nah ini mungkin bisa dilirik. Ya, tapi kalau mau yang farmasi itu ya IRA atau KF paling. Untuk SWOT masih belum ada tanda-tanda ya. Ini sebenarnya kalau tinggal tunggu cempedak ya. Kalau saya bilangnya cempedak. Nah, kalau Anda mau tunggu pampedak atau tunggu di pom-pom, ya pasti gerak. Cuman nggak tahu jadi di pom-pom atau enggak. Ya dengan batas stop loss di 163. Jadi as long as dia 16, ya benar 163 ya. Jadi selagi dia di atas 163 ya masih oke aja sih. Ya Toys closingnya gak jadi ARB ya. Paling kalau saya melihat review paling model-modelnya kayak ILS ya. Jadi ARB 1-2. Nah nanti Toys juga sama nih, correction 1-2 mungkin baru rebound lagi ya. Lalu kalau kita cek aja ada distribusi gak. Oh ternyata distribusi, ada YP, ada XA ya. Ini XC, CC ini udah retail semua. Jadi YP nya berhasil taking profit dengan sangat lumayan ya, cuan banget. Farmasi apa yang bagus? Belinya cicil aja untuk swing. Jadi bukan untuk harisan nenek tapi untuk swing. Lalu nextnya ada Empo. Empo menarik gak ya? Menarik gak? Menarik sih ya. Untuk Empo belum breakout ya, belum breakout lain, jadi belum confirm. Ya mungkin tunggu dia breakout di sini ya. Anda bisa BOB di 120, 121 bisa lolos, itu still good ya. Wika skip udah jebol. Ya, lalu nextnya, wah ini pertanyaannya banyak banget. ESA, Agi, Oasa, ya saya bahas Pegas aja deh, karena mungkin banyak yang pegang. Pegas kalau window dressing it's not happen, hati-hati ya kalau jebol 1400 itu bisa bablas. Sama sih, outlooknya masih sama. Overall, Pegas salah satu emiten yang masih cukup ketahan. Ya saya nggak tahu sih bandarnya masih pegang gak. Terakhir juga saya lihat akumulasi kayak masih oke ya untuk Pegas. Ya nggak, terakhir tuh ZP ya. Nah ZP juga masih still akum sebenarnya. Jadi ini salah satu blue chip yang masih di akum. Jadi kalau Anda percaya dengan window dressing akan terjadi ya Pegas bisa Anda lirik ya kalau teman-teman mau. Oke. Lalu nextnya Agi sudah, DMMX, Agro aja dia. Kayak DMMX masih sideways gak sih? Masih sideways ya, belum ada pergerakan yang pasti. Agro juga mau rekisu ya, paling nanti setelah rekisu baru kita bahas ya. Tapi kalau Anda yakin 2000 ke bawah sikat aja untuk Agro. Kalau Anda yakin 2000 ke bawah sikat aja. Nextnya CPRO. Nah untuk CPRO ini harus diperhatikan, agak sedikit kurang bagus sebenarnya. Kalau dia sampai jebol di 100. Ini 105 jebolnya udah nggak bagus. Ya tapi terakhir saya kalau bisa ngomong 103 lah. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dijebol nih. Nah kalau kita track CPRO dari awal, ya CPRO dari awal di sini,
Kalau kita mau iseng nih, saya biasa sih suka iseng loh. Saya iseng, saya cek CPRO. Nah inilah yang akumulasi nih. Ada MG, ada RF, ada YB, ada IF, ada ya mungkin PDX-nya kita nggak usah hitung lah ya. Nah kalau kita hitung rata-rata mereka tuh di 97 dan 100 ya, kita taruh 100. Jadi secara psikologi dia harus bisa di atas angka itu. Karena cost bandara di sana. Lalu kalau mau kita track dari awal bulan Desember, teman-teman ya, kalau mau kita track tepatnya dari tanggal 6 mungkin, ya maka ada YB yang baru masuk, ada MG, ada RF juga nambah, itu di sekitar 104, 108. Makanya cost bandar nih di atas. Jadi bisa diperhatikan kalau minimal di atas lolos bertahan di atas 103, Anda masih bisa lirik menurut saya. Ya karena mungkin arah trennya itu masih ke atas. Oke. Lalu nextnya Ira sudah Toba aja kali ya. Oke, Toba ini emitennya Pak Luhut ya, secara step by step dengan momentumnya sih menurut saya masih oke ya. Karena ini saham-saham yang biasa bisa naik-naik terus nih. Ya nggak kayak Temas lah. Kayak Temas, kayak SMDR yang naik terus. Pokoknya nggak terhentikan. Nah, untuk si Toba sendiri ya sekarang ada batas di sini. Kemarin udah dibahas juga ya. Ada batas di sekitar 1150 ini untuk batas support. Jadi harusnya ya, idealnya kalau dia mau lanjut dia nggak boleh turun di lebih dari ini. Agak kurang bagus sebenarnya. Nah kalau dia sustain di angka 1150 Anda bisa beli. Targetnya ya baliklah ke 1400 untuk Toba. Ya lalu nextnya Toba, WOS aja kali ya. Lalu nextnya untuk WOS. Oke, ini volume spike. Ya kemarin saya meeting sih, jadi saya nggak terlalu pantau market ya. Ternyata ada WOS naik. Wow, teknikalnya bagus ya. Coba kita cek ya, apakah ada akumulasi atau enggak. Nah, ini menarik nih watchlistnya nih, karena volumenya spike. Ya, selama awal bulan di akum sama PMG, BQ, rata-rata masih 59. Kalau kemarin di tanggal 17 ya, kemarin di tanggal 17... itu ada MG dan juga Becky itu rata-rata 62. Jadi masih cukup di akum ya. Ya masih lumayan di akum lah. Ya masih ada lumayan di akum dengan follow spike. Nah, tinggal price actionnya. Price action 1 udah berhasil tembus nih di 57. Jadi kalau teman-teman mau buy on breakout harusnya sudah buy atau buy on breakout akhir di sini. Agak jauh ya, tapi yang mau nggak mau tuh di sini 65 67. Nah, kalau nih belum kuat, biasa dia correction dulu. Jadi, stepnya dia akan correction dulu 1-2 nanti baru lanjut. Nah, mungkin pas merah-merah itulah Anda bisa lirik dengan batas stop loss 57. Nah, misalnya contoh nih dia ke 60, Anda bisa beli stop lossnya di 57. Gitu ya. WOS menarik lah. WOS menarik lah. Lalu nextnya kebak saya skip ya. Batas masih sama tuh 75. 75 kalau nggak kuat udahlah. Kita skip dulu. Ya lalu nextnya SMNT lemas HKMU. Kebak fenomena apa? Kebak memang dari dulu repo. Ya memang repo jadi nggak usah kaget. HKMU lemas SMNT. Oke, kita mungkin akan bahas lemas ya, yang waktu itu kita suruh follow up di beberapa morning briefing terakhir. Nah untuk lemas ini udah ARB hari keberapa nih teman-teman ya? 1, 2, 3. Benar ya? Tanggal 15, 16, 17. Nah ini udah ARB hari ketiga. Besok adalah ARB terakhir. Sesuai planningnya, sesuai informasi terakhir bahwasanya harusnya gitu ya, untuk si lemas sendiri nih udah nggak boleh jebol nih. Ya kenapa dia udah nggak boleh jebol di sekitar 128, atau kalau kita kemarin coba pakai Fibo ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita coba pakai Fibonya si lemas di sini ya, maka kan areanya di 127 teman-teman ya. 127 itu adalah dia punya Fibonacci yang 61%, dimana itu biasanya Fibo cukup kuat. Nah, kalau ya ini menarik banget pertanyaannya. Besok Anda bisa lirik si lemas. Ya ARB Hunter. Saya nggak ceritain teknik ARB Hunter, tapi buat teman-teman yang paham tekniknya bisa pantau nih, masukin lemas ke dalam ARB Hunter. Ya bisa spekulasi. Jadi masih menarik outlooknya. Ya masih menarik outlooknya lemas, karena kalau kita cek apakah ada distribusi, loh malah akumulasi ya, tapi lebih kayak ketukar barang ya. Coba kita track dia punya bandar dari sini.
Nah ini menarik-menarik ya, kayak tadi WOS bisa masukin watchlist gitu ya. Emiten-emiten yang kita bahas ini yang oke teknikal masukin watchlist. Dan oke, ini lebih kayak ketukar barang ya. Ini broker repo ini. Ya ini broker repo ini fix. Ya jadi agak sulit di track. Tapi ya cost mereka 133 129. Jadi kalau besok dia ARB sekali lagi tuh udah banyak yang rugi. Jadi saya kalau jadi bandar sih nggak akan mau turunin terlalu jauh. Nah besok hari Senin ini bisa dipantau. Ya lalu nextnya SMNT. Ini arahnya juga KWH ya, arahnya ke atas. Sekarang batas stop loss di 200 atau 210 untuk trailing stop. Ya, arahnya SMNT ini dia potential breakout di 240 250 ya. Ini kalau ujung 252 ditembus, outlooknya udah ke atas. Ya, per sekarang dia udah breakout. Ya, ini tinggal di follow up aja. Ya, sekarang batas di atas 210. Di atas 210 arahnya masih ke 240 250. Tips trik biar gak jual kemurahan, pasang trailing stop. Ya, 50% jual, 50% trailing stop. Lalu Anda cek, oh secara tren memang potential upside-nya masih besar. Ya, Anda trailing stop. Kecuali memang Anda kecuali memang teman-teman ini cuman cuan copet ya, copet-copet pendek, ya udah, kalau dia terbang lanjut tinggi nggak usah dikejar. Tapi kalau memang Anda lihat, oh ternyata saham copet ini prospek juga ya, kalau breakout Anda trailing stop. Jadi di awal tuh udah ditentuin. Ya, apakah bank mini ada yang menarik? Banyak. BGTG oke, Denar, Bofich oke, atau mungkin kalau Anda mau lihat kayak BBYB juga oke. Ya, BBYB kayak kemarin kan BBHI juga kayak kelihatannya udah mulai oke. Ya, ini udah mulai ada akum nih kemarin BBYB. Jadi mungkin bisa dilirik lah. Ini jadi Winders gak sih Om? Apa startnya pas Santa Claus Rally? Enggak juga. Kemarin justru menjelang akhir tahun market kita dibanting tahun 2020. Ya, naiknya udah dari November. Jadi nggak selalu. Ya, nextnya oke, Mari ya. Nextnya Mari. Nah ini juga salah satu emiten yang mungkin bisa dilirik-lirik sebagai watchlist tambahan ya. Itu adalah Mari. Dia kemarin hampir breakout di 4. Ya, ini lagi antara breakout atau enggak di sekitar 500-an. Kalau bisa lolos kepala 5 ke atas sudah bisa lirik. Ya, karena targetnya tuh ke 600 secara swing. Ya, atau minimal ke sini ya 550 ya. Ini udah target pendeknya si Mari. 550 560. Arahnya ke atas itu. Kalau berhasil sustain. Nah, ini kan dia lagi tes resist nih. Ya, ada dua peluang sama, bisa peluangnya PHP atau enggak false break. Nah, jadi kalau dia masih still good di atas 500 Anda bisa sikat. Ya, sektor perkapalan masih oke, cuman awas pada koreksi jangka pendek ya, karena naiknya sudah terlalu signifikan. Ya, patokan Om dalam mencari emiten apa? Volume. Saya buka aja deh. Salah satu indikator volume spike itu yang saya lihat. Ya, kalau udah ada volume spike saya masukin ke watchlist. Bedanya volume sama frekuensi apa? Volume itu jumlah lot yang ditransaksikan, yang done. Frekuensi itu transaksinya. Contoh, saya input 1000 lot. Ya, maka volumenya 1000, frekuensinya 1 karena 1 transaksi. Gitu ya. Lalu nextnya nggak ada yang oke ya. Toys udah dibahas. SM Gear masih buat low baru, tinggalin. IPCC masih sideways. Nextnya BRMS ya, karena banyak. Terakhir BRMS aja deh. BRMS ini dia morek isu seperti yang saya bilang nih, cuman panic sell karena nggak ada waran, tapi still good di atas 208 dan oke. Berarti dia komitmen masih sideways di 110 126. Yang paling masih konsolidasi sih, paling sampai dia selesai rek isu mungkin baru bergerak lagi. Jadi outlooknya untuk BRMS ini masih sideways. Tren pendeknya sih uptrend ya. Ya, nanti kalau Anda pakai moving average nih trennya masih uptrend. Jadi nggak usah khawatir. Ya, MG-nya masih akum terus kok si BRMS. Ini juga salah satu stock pick kita ya. Salah satu saham power kita. BBYB, BRMS, gitu ya, dulu DMMX dan sebagainya. Nah, ini kalau Anda lihat nih MG-nya masih akumnya cukup besar. Gitu ya. Oke, jadi saya rasa cukup lah ya untuk teman-teman semua. Thank you yang udah request. Saya hanya review beberapa emiten yang cukup menarik. Tadi kita udah bisa masuk beberapa watchlist, Lemah, WOS gitu ya. Tadi ada beberapa lagi kayak WH, SMNT dan sebagainya. Detailnya kita bisa discuss di grup Telegram free kami, atau teman-teman bisa download mobile apps dan lihat watchlist yang dari tim kami kasih. Jadi saya rasa cukup. Happy weekend, good luck untuk perdagangan kita seminggu ke depan. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.